الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومربنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصاح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, memantul melalui tebing yang curam, berkelana menembus lapisan ozon. Nadanya lepas-lepas laksana disulam dengan rendak emas untuk memperindah tempat sujud seorang hamba, melepaskan kerinduan kepada Sang Khalik. Allahu Akbar. Maka pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari-hari terbaik dari 10 Zulhijjah ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat ta'zim dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalal. Karena dialah yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ia tinggikan angkasa dari bumi bagaikan tenda tanpa tiang-tiang penyangga. Lautan dia cairkan sebagai tanda kebesaran dan kekuatannya. Gunung-gunung ia pancangkan sebagai bukti kebesarannya. Maka pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini,
Tidak ada syariat yang lebih agung dan besar kecuali syariat yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Dan tidak ada hukum yang paling baik, syariat yang lebih agung di sisi Allah kecuali syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istita'ah menjalankan ketaatan kepada Allah hingga yaumil kiamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari raya Idul Adha, kita bersyukur kepada Allah mampu melaksanakan satu di antara sekian banyak syiar dan syariat Islam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Di setiap memasuki bulan Zulhijjah, maka tentu lembar demi lembar sejarah manusia agung, lengkap dengan segala kemuliaan dan keagungannya yang Allah sebutkan, Allah maktubkan di dalam firman-Nya. Satu keluarga yang tidak pernah gentar menghadapi semua perintah Allah. Satu keluarga yang begitu taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang tidak pernah ragu menjalankan agamanya. Seorang anak yang ikhlas, sabar menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembar demi lembar ditulis dengan tinta emas. Patutlah kita meniru, mencontoh segala kemuliaan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Nabiullah Ibrahim uswatun hasanah, contoh terbaik. Karena dia contoh terbaik, Allah berikan kedudukan kemuliaan di tengah manusia dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah melewati serangkaian demi serangkaian ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka Allah mensematkan gelar yang sangat istimewa, yaitu Khalilur Rahman, kekasihnya yang maha pengasih. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk sentiasa meletakkan salawatnya digandengkan di setiap tahiyat dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini tentu merupakan syariat yang agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rukun Islam yang kelima, diletakkan sendi-sendi ibadah haji, dan kita bersyukur kepada Allah. Di tahun ini sebagian besar saudara-saudara kita melaksanakan haji ke Baitullah. Setelah sekian lama tertunda, bertahun-tahun mereka tertunda melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sujudnya hari ini, zikirnya hari ini, talbiyahnya hari ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Merasuk ke dalam relung hati yang paling dalam,
didasarkan pada kenikmatan mereka menjalankan ibadah. Bagi kita yang tidak bisa dan belum bisa menjalankan kewajiban haji di tahun ini, kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini menjalankan ibadah haji, serangkaian ibadah yang mereka lakukan, segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pulang nanti membawa gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang mabrur dan mabrurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kurban ala Nabiullah Ibrahim berbanding jauh sekali dengan kurban yang diletakkan oleh Raja Namrud. Raja Namrud adalah satu di antara keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang sempat ditenggelamkan bumi ini dengan banjir bandang yang luar biasa. Dari sekian banyak keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka satu muncul seorang raja yang dikenal kediktatorannya. Bahkan kata para ulama, dialah raja yang paling diktator dan pertama kali di bumi ini. Dialah pencetus kediktatoran seorang raja, yaitu Raja Namrud. Allah takdirkan Nabi Ibrahim hidup sezaman dengannya. Maka syariat kurban tidak hanya bermakna menyembelih seekor kambing, seekor kibas, seekor sapi. Itu makna khas, itu makna khusus. Tapi makna umum kata kurban, masdar daripada kurbah, artinya adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut dengan kurban. Makna khususnya yang terikat oleh ruang dan waktu ketika kita memasuki di hari 10 Zulhijjah, maka Allah tetapkan syariat menyembelih, atau yang disebut dengan sinonim bahasa yang lain dengan kata at-tadiyah, menyembelih seekor kambing, seekor kibas, atau seekor sapi, atau seekor unta. Hakikat itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi selalu memberikan makna kurban baik yang secara umum maupun yang secara khusus. Artinya tidak ada amalan yang paling istimewa bagi seorang mukmin dan umat Nabi Muhammad SAW selepas dia melaksanakan salat Idul Adha, kecuali melaksanakan ibadah an-nahar, yaitu menyembelih seekor kambing, seekor kibas, atau seekor sapi, atau seekor unta. Tidak ada amalan yang paling mulia setelah itu. Tapi sungguh makna kurban tidak hanya sebatas menumpahkan darah. Lebih dari itu, bahwa kurban maknanya adalah menggiring manusia agar dia menjadi hamba yang takwa. La yanalu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Darah yang kau tumpahkan, daging-daging yang kau sembelih, tidak akan berarti di sisi Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah atau merendahkan Allah. Tapi ketakwaan yang kalian persembahkan di hari nahar ini adalah yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kurban maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, kurbah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala amal ibadah yang bisa menjadi wasilah mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut dengan kurban. Puasa kita adalah kurban, haji kita adalah kurban, salatnya kita adalah kurban, sedekahnya kita adalah kurban. Dan semua amal ibadah yang itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan ketaatan dan ketauhidan kita kepada Allah, itu disebut dengan kurban. Tapi tengok bagaimana Raja Namrud mendoktrin rakyatnya, masyarakatnya, bahwa dialah raja yang sesungguhnya, dialah pencipta langit dan bumi. Tapi tentu para ulama menjelaskan bahwa Namrud tak pernah mengakui hakikat dirinya sebagai Tuhan dalam makna zatiahnya.
Namrud tahu bahwa zat bumi ini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Maka puncak dari itu semua, Allah tugaskan, Allah titahkan Nabiullah Ibrahim, bukan di usia tua. Ibrahim menyampaikan dakwah Islam, Ibrahim menyampaikan dakwah tauhid, bahwa sesungguhnya Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasara, walakin hanifan musliman. Tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif dan seorang muslim. Nabi Ibrahim mendakwahkan Islam bukan saat usia sudah tua. Bahkan di dalam Quran surah Ibrahim digambarkan Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahnya di usia yang sangat muda, bukan hanya muda, tapi muda belia. Ini memberikan ibrah pelajaran kepada kita bahwa menanamkan tauhid, mengajarkan kebaikan, bertaubat kepada Allah, menjadi orang yang baik dan soleh, itu tidak harus menunggu tua. Tidak ada kata taubat nunggu tua. Tidak ada kata taubat itu setelah kita masuk usia renta. Justru di saat muda adalah kesempatan kita, karena fisik kita masih kokoh dan kuat, mampu menjalankan sekian banyak ibadah-ibadah yang unggul dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada setiap yang dikehendaki. Engkau hinakan seseorang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Engkau muliakan sesuai dengan kehendak Allah. Engkau hinakan sesuai dengan kehendak Allah. Semua rotasi kekuasaan di bumi ini di bawah keagungan dan kebesaran Allah. Hari Raya Idul Adha, Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir dengan lafaz-lafaz takbir yang begitu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menandakan bahwa tak ada satupun kekuasaan di bumi yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang lebih mulia kecuali kekuasaan yang Allah berikan kepada setiap manusia di bumi ini, yang menguasai bumi ini. Raja-raja di bumi ini yang bisa mengendalikan, mengikat satu kekuasaan ada 4. Yang 2 dari hamba Allah Muslim. Yang pertama Raja Zulkarnain, yang kedua Raja Sulaiman, yang ketiga Namrud, dan yang keempat Nikubas. 4 raja yang mampu mengikat dunia saat itu, termasuk Namrud, termasuk Fir'aun adalah gubernurnya Namrud saat itu di wilayah Mesir. Sementara Nabi Ibrahim ditugaskan untuk menyadarkan rakyat Namrud agar mereka yuwahidallah, hanya beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala merekam bagaimana kecerdasan seorang muslim, seorang yang bertauhid, anak muda belia yang tidak gentar dengan segala kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah satu di antara sunnah mengakui kerajaan, kekuasaan orang-orang kafir pun juga wajib kita akui. Kenapa? Karena kekuasaan mereka pun Allah yang berikan. Alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya? An atahullahu mulka, karena Allah telah memberikan kepada mereka itu pemerintahan untuk menjalankan roda kekuasaannya. Idh qala Ibrahimu rabbil ladzi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa yumit. Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan.
Orang itu kemudian berkata, Raja Namrud kemudian berkata, saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Kita tengok rekaman bagaimana seorang penguasa yang merasa angkuh dengan kekuasaannya. Dia merasa bahwa dia mampu mengendalikan bumi ini. Dia mampu menundukkan rakyatnya. Dia mampu jatuhkan rakyatnya. Dia mampu hinakan rakyatnya. Dia mampu bunuh rakyatnya. Dia mampu menghidupkan rakyatnya. Tentu dialog Namrud tidak meyakini bahwa Namrud bisa menghidupkan secara zatiyahnya. Jadi yang dimaksud dengan Namrud itu adalah tentang hakikat menghidupkan dan mematikan. Itu bukan zatiyahnya. Tapi Namrud hanya mengalihkan argumentasi tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim. Bahwa sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, siapa Tuhanmu? Berani kau menghancurkan Tuhan-Tuhanku hari ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar dengan pertanyaan itu. Padahal Nabi Ibrahim tidak punya kekuatan bala tentara. Nabi Ibrahim tidak punya pasukan. Nabi Ibrahim tidak punya senjata. Tapi dialah Nabi Ibrahim yang kecerdasannya versi langit, bukan kecerdasan versi bumi. Kecerdasannya melampaui kecerdasan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan argumentasi yang dikeluarkan Nabi Ibrahim kepada Namrud adalah argumentasi yang mematikan. Tapi begitulah orang-orang yang hatinya dikuasai oleh kefasikan, kezaliman. Mereka selalu mengalihkan pernyataan Nabi Ibrahim bahwa kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang kau sembah itu yang bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Maka ini hanya kata para ulama ahli tafsir, ini hanya pengalihan dari kebuntuan argumentasinya Namrud saat itu. Aslinya bahwa Namrud tidak bisa berkata-kata. Nabi Ibrahim tidak mau memperpanjang perdebatan itu. Nabi Ibrahim kemudian menutup dengan kalimat qala Ibrahim, dengan kalimat argumentasi yang kedua. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, adalah Tuhan yang mampu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari sebelah barat. Kalau engkau mengaku Tuhan semesta alam, maka terbitkanlah dia dari barat dan tenggelamkan dia dari timur, kata Nabi Ibrahim. Berhentilah Namrud. Tak mampu berkata-kata dengan argumentasi tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka tentu kalimat Nabi Ibrahim ini sangat menohok fikiran dari Namrud laknatullah alaih tentang hakikat menghidupkan dan mematikan. Yang dipertanyakan Nabi Ibrahim bukan yang menjadi sebab hidup dan mati. Jika itu pertanyaannya, maka tentu tidak hanya Namrud, bahkan hampir semua penguasa-penguasa di bumi ini tidak akan bisa melakukannya. Tapi tidak semua, tentu tidak semua. Sebab banyak juga yang Allah beri kekuasaan, yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, dia tak sanggup memberikan jaminan penghidupan kepada rakyatnya. Dia tak sanggup memberikan jaminan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Banyak yang Allah berikan amanah kekuasaan, dia tak sanggup memberikan jaminan masa depan yang baik bagi rakyatnya. Maka tentu bagi kita yang hidup di negeri yang kita cintai ini, kita berdoa, mendoakan para pemimpin kita agar bisa membawa rakyatnya pada keadilan, kemuliaan, dan kehidupan serta masa depan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar negeri yang dirintis oleh para pejuang-pejuang di masa lalu, agar negeri yang dirintis oleh para pahlawan-pahlawan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tentu Nabiullah Ibrahim sangat mengetahui bahwa ini hanya jawaban-jawaban yang berangkat dari hawa nafsu Namrud saat itu. Maka Nabi Ibrahim mengalihkan argumentasi yang kedua tentang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya dari sebelah barat. Hakikat ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa kurban yang dimaksud oleh Namrud alaihissalam, kurban yang dimaksud dengan Namrud laknatullah alaih adalah kurban yang menjauhkan hambanya dari Allah Subhanahu wa taala dari tauhid kepadanya. Kurban yang dimaksud oleh Namrud adalah kurban yang hanya memuaskan kepentingan hawa nafsunya.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diibadahi? Bahkan yang dimaksud Namrud adalah kurban yang hanya membawa pada kepentingan penguasanya. Sebab yang dimaksud ibadah dan kurbannya Namrud itu adalah bukan zatiahnya bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Tapi kurban yang dimaksud oleh Namrud adalah rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang diperbudaknya, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib menelan semua keputusan yang disampaikan Namrud. Ini pun terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, mengapa engkau beribadah kepada selain Allah? Mengapa kau gunakan kalung-kalung yang mencerminkan kesyirikan? Adi bin Hatim saat itu yang baru saja keluar dari agama Islam menjawab, ya Rasulullah, saya tidak beribadah kepada para pendeta saya. Saya tidak sujud-sujud kepada pendeta saya. Tapi saya hanya sekedar mengikuti apa yang mereka katakan. Saya hanya sekedar taat apa yang mereka perintahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan hakikat tauhid, hakikat syirik itu bukan hanya datang ke dukun, membawa mantra-mantra, bukan. Nabi menyampaikan, amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Memang kamu saat itu tidak sujud-sujud kepada mereka. Jadi yang dimaksud beribadah itu bukan hanya sekedar sujud-sujud. Amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakin kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh. Tapi kalau para pendeta itu menghalalkan sesuatu, kau ikut menghalalkan, kata Rasulullah. Wa idza haramu alaihim syai'an idharamu. Kalau pendeta itu mengharamkan kamu, kamu ikut mengharamkan. Iya, kata Adi bin Hatim. Kalau begitu, itulah bentuk peribadatan kamu kepadanya. Jadi ibadah bukan hanya sekedar sujud, ibadah bukan hanya sekedar sholat, tapi ibadah itu adalah ayyuhidallah, mentauhidkan Allah dalam syariatnya, dalam ketaatannya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sejak meleknya mata kita sampai tertidurnya mata kita, maka aturan yang ditetapkan Allah yang wajib kita taati. Inilah yang dicontohkan kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim tidak pernah memandang betapa beratnya perintah ini. Saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya, anak tercintanya yang disayang, yang ditunggu-tunggu 80 tahun ditunggu, tiba-tiba begitu lahir, Allah perintahkan, Allah letakkan di tengah jazirah Arab yang satu tempat yang tidak bertuan, sampai di tengah lapang kosong, di tengah tanah kosong, jazirah Arab yang tandus tak berkehidupan. Nabi Ibrahim meletakkan anak istrinya, kemudian berdoa, qala rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, jadikanlah hadza baladan amina, tempat aku meletakkan anak cucu dan keturunanku, balad, negeri yang aman, negeri yang aman sentosa. Pelajaran mahal kepada kita, seorang ayah wajib memastikan untuk meletakkan anak dan keturunannya di tempat aman, tentram, dan sentosa. Jangan sampai kita letakkan anak kita di tempat pendidikan yang merusak. Jangan sampai anak kita diletakkan di satu daerah lingkungan yang merusak tauhidnya, mencemari nilai-nilai keislaman, merusak akhlaknya, merusak adabnya. Dan itu yang terjadi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di tengah padang yang tandus itu, Nabi Ibrahim dengan amat sangat berat. Karena ciri seorang laki-laki ketika dihadapkan dengan ujian, dia tak sanggup mengatakan sesuatu patah kata pun. Ketika Hajar bertanya, ya Ibrahim, illa man takiluni, engkau hendak letakkan aku di mana? Nabi Ibrahim terus berjalan. Ya Ibrahim, illa man takiluni, engkau hendak letakkan di mana diriku? Nabi Ibrahim terus berjalan. Sampai 3 kali Hajar memberikan pertanyaan kepada suaminya.
illa man takiluni ya Ibrahim. Maka setelah 3 kali pertanyaan Hajar sebagai seorang istri yang solehah dan cerdas, tidak terus itu yang ditanya, maka dialihkan pertanyaan yang keempat. Ya Ibrahim, Allah amarka hadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Ibrahim tak mampu mengucapkan, hanya menganggukkan kepalanya. Maka Hajar dengan prestasi tauhid yang telah ditanamkan oleh Nabi Ibrahim, ingin menunjukkan amalnya di hadapan Allah dan di hadapan suaminya. Ya Ibrahim, kalau Allah yang memerintahkanku, maka Allah tak akan pernah menelantarkanku. Ibrahim terus berjalan sampai di balik bukit. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurri biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak cucu dan keturunanku. Ini menjadi pelajaran mahal kepada kita, bahwa kurban yang sesungguhnya yang dicontohkan Nabi Ibrahim bukan hanya menyembelih seekor kambing, seekor kibas. Yang saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang berat. Di penghujung usia Nabi Ibrahim masih harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sangat berat, yang harus menyembelih anak yang paling dicintainya. Setelah anak yang dicintai itu ditinggalkan di tengah padang yang tandus, maka Nabi Ibrahim memerintahkan dan bertanya kepada anaknya, wahai anakku, semalam saya bermimpi bahwa saya hendak menyembelihmu. Pelajaran mahal bagi kita, seorang ayah, ketika kita ingin memerintahkan sesuatu kepada anak-anak kita, maka tanyalah, mintalah pendapat anaknya, berdiskusilah, dialoglah. Berapa banyak hari ini para ayah yang tak sanggup berdialog dengan anaknya? Berapa banyak hari ini ayah yang begitu beku hubungannya dengan anaknya? Maka belajarlah pada Nabi Ibrahim, yang keluarganya tidak ada yang sempurna seperti kita. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang serba tidak sempurna dalam aspek materi. Tapi dalam keadaan seperti itulah Allah sebutkan, qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim. Contohlah keluarga Nabi Ibrahim. Kalau keluarga kita mau benar dan lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkhusus kepada kaum wanita yang hadir pada kesempatan hari raya Id, sebagaimana Nabi SAW menganjurkan seluruh kaum muslimin, muslimat dianjurkan untuk hadir dan datang melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan bagi wanita-wanita yang sedang mengalami masa haid, Nabi SAW juga selalu menganjurkan untuk tetap hadir guna mendengarkan isi khutbah yang disampaikan para khatib. Maka saya berpesan khususnya kepada kaum wanita, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan, wa ra'aitun nar falam arkal yawm, wa ra'aitun nar falam arkal yawm. Aku melihat, kata Rasulullah, isi neraka jahanam kebanyakan kaum wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa jumlah kaum wanita lebih banyak dibandingkan kami? Apakah mereka orang-orang yang kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah, mereka orang yang tidak kufur kepada Allah. Artinya mereka sholat, mereka puasa, mereka menjalankan ibadah-ibadah yang lain, tetapi mereka kufur terhadap suaminya dan kebaikan yang diberikan suaminya. Maka khatib pada kesempatan khutbah yang kedua ini ingin berpesan kepada kaum wanita, bahwa sesungguhnya kalian adalah modal besar syaitan
untuk menyesatkan umat manusia. Maka berhati-hatilah kaum wanita. Selepas salat Idul Adha, Nabi turun dari mimbar, menyampaikan, mendekati sekelompok kaum wanita, sambil mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai sekumpulan kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Maka seolah-olah Nabi ingin memberikan jawaban. Satu di antara yang membuat penghuni neraka tidak lagi dari kaum wanita adalah wanita-wanita yang ahli di dalam sedekah. Maka saat itu wanita-wanita Ansar melepaskan kalung-kalungnya, melepaskan anting-antingnya, seketika merespon seruan Nabi SAW, tidak pernah menahan hartanya, tidak pernah berpikir panjang. Mereka lemparkan sebagaimana yang diinginkan Nabi SAW. Begitulah potret wanita-wanita yang hadir di masa Rasulullah SAW. Maka perbandingkan dengan wanita hari ini. Perbandingkan dengan wanita hari ini. Ya kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya gunakan untuk bersolek. Ya kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia beli handphone dengan harga 10 juta, 20 juta, 25 juta. Tujuannya apa? Hanya satu, untuk bisa eksis tampil di media sosial. Dia berjoget-joget. Kalau di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, mereka berusaha menelanjangi aurat kaum wanita. Tapi hari ini, Yahudinya tidak menelanjangi aurat kaum wanita, tapi wanita-wanita muslimah yang menelanjangi diri-diri mereka sendiri. Ittaqillah, ya ma'syarun nisa. Takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka yang pedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu dawadi qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu hingga kami menjauh dari segala maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berilah kami nikmat kepadamu yang menghantarkan kami menuju surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibud dunya, dan tanamkan di dalam kalbu kami keyakinan yang meringankan kami menghadapi ujian dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana. Jadikanlah pendengaran ini, penglihatan, kekuatan kami, kenikmatan hidup yang Engkau berikan di dunia. Waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah sebagai pusaka yang kami wariskan bagi generasi penerus kami. Ya Allah, arahkanlah perlawanan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan Engkau biarkan kami terkena musibah dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina, dan janganlah Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia kami. Wala tusallit alaina ma la yarhamuna, jangan Engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu yang ada, dan jangan Engkau berikan kekuasaan kami kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami minasyai'il aqsam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, lepra, dan dari segala keburukan yang semacamnya. Allahumma inni na'udzubika minal jahdil bala wa darakis syiqaq wa su'il qada wa syamatihil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu kami tanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat apa yang ditakdirkan dan gembirakanlah musuh atas penderitaan yang menimpa kami. Allahumma aftah lana alaina qulubana waftah lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina as-sabr was-sabrit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.